Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang banget bisa menyapa adik-adik di rumah hari ini. Kita masih tetap dalam suasana ibadah online, tapi kakak percaya sekali lagi Tuhan hadir di sini, Tuhan juga hadir di rumah adik-adik semua, amin. Masih ingat kita punya yel-yel? Kalau kakak bilang Kingdom Kids, semua katakan yes I am. Coba, Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Wow, kakak begitu antusias banget menyapa adik-adik di rumah masing-masing saat ini, dan kakak percaya bahwa sama seperti kakak di sini sehat-sehat aja, baik-baik aja. Demikian dengan adik-adik di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Kakak percaya juga baik-baik aja. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga Kak Michael di sini adalah Tuhan yang sama juga yang menjaga adik-adik di rumah bersama dengan orang tua kalian masing-masing. Amin. Luar biasa. Dan pagi hari ini kakak ingin mau share sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena Tuhan mau kita mengerti hal ini. Apa itu? Identitas. Kita harus tahu apa itu identitas. Identitas itu adalah kata lain dari jati diri. Contohnya misalnya nama kita, orang bisa panggil kita namanya misalnya Kak Michael, dipanggil Kak Michael, maka Kak Michael akan menengok, akan lihat, oh iya Kak Michael dipanggil. Itu identitas kita. Perlu kita tahu. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, kita jadi bulan-bulanan. Apa sih arti bulan-bulanan yang lebih sederhana? Mungkin jadi mainannya iblis. Iblis akan bikin kita mainannya dia. Dia suka menyerang orang yang tidak tahu identitas. Makanya kita perlu tahu. Ingat bagaimana manusia jatuh di Taman Eden. Pada waktu pertama kali manusia jatuh dalam Eden, ingat iblis menyerangnya. Iblis bilang begini, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, iblis bilang kamu jadi seperti Allah kalau mau makan buah itu. Masalahnya manusia itu ke dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata dia dijadikan serupa segambar dengan Allah. Jadi sudah seperti Allah. Nah, kalau dia masih mau makan lagi artinya dia nggak mengenal siapa dia. Dia tidak tahu identitasnya. Jadi perlu banget kita untuk tahu identitas. Juga hal yang sama. Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Ingat di sana juga iblis berkata, kalau Tuhan Yesus bisa jadikan batu jadi roti, itu iblis punya pertanyaan begini, jika kamu anak Allah jadikan batu ini roti, itu roti jadi batu atau batu jadi roti, atau roti tetap roti, batu tetap batu, Tuhan Yesus tetap anak Allah, nggak ada berubah. Itu identitas. Kenapa iblis menyerang identitas? Karena itu penting. Kalau orang nggak kenal siapa dia, orang nggak tahu siapa dia, kan gampang banget dipermainkan. Benar? Gampang banget dipermainkan. Tapi kalau orang tahu siapa dia, bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, begitu susah untuk iblis menyerang kita. Karena itu kakak mau kasih tahu informasi penting buat kita. Hari Jumat kemarin, Kak Naomi sudah mengajarkan kita tentang bagaimana penembusan Tuhan Yesus. Hidup kita yang dulu sudah suka marah, suka membenci orang lain dan mengalami banyak hal-hal yang buruk akibat dosa, sekarang diperbaharui. Dia kasih sebuah ilustrasi gambar, ada gelas yang dipakai air kemudian jadi kotor, kemudian dimasukin salib yang adalah gambaran dari penebusan Yesus, dan di sana jadi bersih lagi. Demikian halnya kita dengan Tuhan. Kak Michael juga pada hari Minggu kemarin mengajarkan tentang perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Pasca di mana Tuhan menjaga kita, sama seperti orang Israel yang istilah lockdown. Mereka satu malam di rumah nggak boleh keluar, dan di situ ada roh maut yang sedang keliling. Tapi di rumah orang Israel ada darah di palang pintunya, kiri, kanan, dan atas. Sekali lagi itu gambaran tentang darah, tentang salib, gambaran tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi di dalam hidup kita ada perlindungan itu. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama kita semua bahwa kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 22, saat kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan bilang begini, kita dulu hidup buruk, kita dulu hidup membenci Tuhan, ternyata dari perbuatan kita, tapi sekarang kita sudah diperdamaikan melalui kematian Tuhan Yesus. Dia bilang sekarang Bapa di surga melihat kita, dia bilang pertama kita kudus, kemudian kita tak bercacat dan tak bercelah. Wow, sempurna banget. Kudus, tak bercacat, dan gak ada celah sama sekali. Itu cara Tuhan melihat kita. Jadi kita mesti tahu bahwa kita punya identitas yang seperti itu di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Di dalam 2 Korintus 8 ayat 17, di sana dikatakan bahwa begini, kita punya kehidupan yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Ya itu yang hidup-hidup penuh dosa kemarin. Dan sekarang kita punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Wow, ini hal yang baik banget, ini kabar yang baik banget buat kita semua. Dan kalau Tuhan Yesus bilang kita punya kehidupan yang baru, apa kehidupan kita? Apa sekarang identitas kita? Nah, identitas kita yang pertama, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita seperti anak-anaknya Dia. Galatia 4 ayat 7 dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Bahkan di sana dikatakan juga kita ahli warisnya, pewaris dari apa yang Tuhan sudah janjikan kepada umat manusia. Kita adalah orang-orang yang diwarisi oleh berkat Tuhan. Jadi kakak mau kasih tahu ini begitu penting buat kita. Bahkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, kamu bukan lagi hamba, karena hamba nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dia berkata, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Wah, keren banget kita kalau jadi sahabat-sahabat Tuhan. Ingat, kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Jangan permainkan hidup kita. Karena Naomi bilang kemarin begini, berat kalau kita memilih untuk hidup benar. Memilih untuk hidup baik itu berat, tapi akan jauh lebih sulit kalau kita memilih untuk hidup yang tidak benar, ya kan? Jadi hari ini kamu dorong bahwa kita ini punya identitas yang baru. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai ciptaan baru, kita sebagai sahabat, kita sebagai pewaris. Penting untuk kita ketahui sehingga pada waktu kita tahu, kita nggak gampang dipermainkan oleh iblis. Amin. Bahkan Kalau adik-adik lihat, coba buka di Alkitab, di Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, adik-adik bisa baca di rumah. Firman Tuhan berkata begini, kita ini berharga, kita ini mulia, dan yang penting kita ini dikasihi oleh Tuhan. Ini sebenarnya poin yang paling penting. Yesaya menubuatkan melalui nubuatan kepada Nabi Yesaya, dia bilang begini, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. 3 poin penting kita harus tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Kita sudah berharga, sudah mulia, dan dikasihi Tuhan. Tahu gak apa itu berharga? Berharga misalnya kita beli sesuatu ada nilai harganya. Tetapi ada kata mulia. Mulia itu harganya jauh lebih tinggi. Nilainya jauh lebih tinggi. Bahkan orang pakai hiasan-hiasan. Ada yang pakai kalung, ada yang pakai anting. Itu batu-batu mulia. Artinya dia lebih tinggi daripada berharga. Tetapi ada lebih tinggi lagi. Yang ketiga, dikasihi. Wow. Dan Tuhan bilang kita ini dikasihi oleh Tuhan. Penting banget kita harus tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus katakan di sana begini, karena begitu besar kasih. Nah, ini adalah kegenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tadi. Yesaya berkata kita dikasihi, dan Tuhan Yesus berkata kasih yang besar ini dia kasih Tuhan Yesus buat kita, dan kita punya kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik kamu dorong sekali lagi, kita punya kehidupan yang baru. Jangan bercanda dengan hidup kita. Punyalah kehidupan yang taat, punyalah kehidupan yang dengar-dengaran, punyalah kehidupan yang tunduk kepada orang tua, menghormati orang tua, sebab kita punya kehidupan dan kita punya identitas yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kakak percaya adik-adik semua akan menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik semua akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Gak lagi kayak dulu lagi, ya kan? Kita akan menjadi pribadi yang mencintai Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kakak percaya bahwa orang tua akan senang, bangga, akan bahagia karena mereka akan melihat, wow, anakku makin lama makin bertumbuh. Dia makin hidup dalam takut akan Tuhan. Dia hidup dalam praktik firman Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu siapa identitas kita. Ingat, Tuhan kepengen, Tuhan mau kita tahu siapa kita. Tuhan mau kita tahu identitas kita. Karena kalau kita nggak tahu kita punya identitas, wow,
Bahaya, jadi mainannya iblis, kasihan. Kita tahu kita punya identitas dan kita berlaku seperti apa yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Bahwa Tuhan berkata kita kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kakak senang sekali, kakak percaya bahwa ini memberikan gambaran yang baik buat kita semua. Dan kakak percaya ini akan mendorong adik-adik semua. Kabar baik ini akan mendorong adik-adik semua untuk lebih baik lagi bertindak, lebih baik lagi berbicara. Kita tahu bahwa kita punya identitas baru sebagai anak-anak kerajaan, sebagai Kingdom Kids. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, dan kakak percaya bahwa hari ini dan seterusnya kita akan terus bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Oke, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri firman Tuhan, dan kakak berharap adik-adik di rumah juga bisa mengikutinya ya. Oke, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau mengasihi kami. Dan karena kasih-Mu, Engkau mati buat aku. Dan karena Engkau mati buat aku menjadi pribadi yang dikenan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan jadilah Tuhan, jadilah Raja bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kakak percaya bahwa kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan minggu demi minggu kita akan terus mengenal dan menggali kebenaran firman Tuhan. Dan kakak percaya walaupun kita ibadah dari rumah, tapi kita akan terus semakin mengerti siapa kita, bagaimana kita harus hidup. Amin. Puji Tuhan, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kingdom Kids, yes I am.